Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun siang adik-adik. Kita berjumpa lagi pada hari ini melalui pembelajaran video. Dikarenakan ada kegiatan ibunya, jadi hanya bisa memberikan bahan ajar dalam video seperti ini. Tapi mudah-mudahan meskipun dalam video seperti biasa, adik-adik bisa menyimak, bisa mengikuti dengan baik pembelajaran materi hari ini. Hari ini masih melanjutkan terkait barisan geometri ya, di mana kita akan menentukan suku ke N. Nah, ini. Menentukan suku ke N apabila R-nya itu kurang dari 1. Ini ya, rasionya kurang dari 1 pada barisan geometri. Sebetulnya ini pernah kita bahas ya, sedikit singgung gitu. Dimana kalau R-nya itu bukan bilangan bulat, tapi bilangan pecahan. Kan kalau bilangan pecahan itu berarti eh, apa ya, hampir mendekati kurang dari 1 gitu. Oke, kita lihat contohnya ya. Ini hanya merecall kembali. Nah, rumus umumnya ini tetap seperti ini. Ini masih sudah kita tulis ya, bahwa UN itu sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ini satu-satunya rumus di barisan geometri untuk menentukan suku ke N. Tentukan suku ke-6. Ini suku ke-6 dari barisan 12, 6, 3, dan seterusnya. Seperti biasa, kita harus menentukan suku pertamanya terlebih dahulu, atau A, yaitu 12. Kemudian rasio. Rasionya ini U2 per U1. Atau ini ibu ngambilnya N-nya itu adalah 2. Berarti di sini 2 dikurang 1 adalah U1. Jadi U2 per U1. U2-nya berapa? 6. U1-nya adalah 12. Nih, berarti 6 per 12. Kita ingat bahwa 12 dibagi 6 itu adalah 2. Seingat adik-adik ini konsepnya. Kalau 12 dibagi 6 itu adalah 2, ya, berarti kalau 6 dibagi 12 kebalik ya. Berarti kita harus menambahkan 1 per, nah 2-nya yang dari tadi. Nah, jadi seperti ini. Ya, pokoknya kalau ada yang angka kecil, nih yang ke-6 kan 6 itu kecil ya. 6 itu lebih kecil daripada 12 kan. Nah, kalau angkanya kecil yang di atas ini berarti nanti akan kita tambahkan 1 ya. Pokoknya 1 per gitu. Ini udah kita bahas di kelas ya terakhir sebelum penutupan kalau tidak salah. Udah ada, dicek aja catatannya. Pokoknya ini ya ingat ya, kalau 16 dibagi 2 adalah 6, berarti 6 per 12 adalah kita tambahkan 1 per di atasnya ya. Jadi 1 per 2 gitu. Ini ya, kembali lagi ke ini, ke topik. Berarti kita bisa juga mengambil U3 per U2. Gak apa-apa ini ya. Bebas, terserah kalian. Itu yang penting barisannya di sini ada. Ini kita coba U3 dibagi U2. Berarti U3-nya adalah 3, U2-nya adalah 6. Ingat, 6 bagi 3 adalah 2. Berarti kalau 3 bagi 6 dibalik jadi 1 per 2. Mudah-mudahan sampai sini eh, sudah teringat kembali gitu. Nah, ini yang tadi kita kerjakan, kita bawa lagi. Kemudian kita masukkan ke rumus. Ini rumus umum ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Karena kita tanyakannya adalah suku ke-6 ini, suku ke-6 berarti N-nya adalah 6. Ini, U6, suku ke-6. Ini, A-nya adalah, ini, suku pertamanya adalah 12. Kemudian R-nya itu ini, sama saja ini ataupun yang ini ya, setengah. N-nya itu kan di sini, 6. 6 min 1 ya. Min 1 di sini hati-hati rumus ya, sudah. Pokoknya dikurang 1 gitu. Kemudian yang ini berarti U6 sama dengan 12 yang kita tulis ulang. Yang ini 1 per 2 juga kita tulis ulang. Nah, 6 dikurang 1 adalah 5 ya. Betul kan? 5 gitu. Kemudian kita tulis kembali lagi.
6 sama dengan 12, ini 12 masih tetap, dikali juga masih tetap. Kalau ada pecahan seperti ini, kemudian dipangkatkan, ingat ya di eksponen berarti kita juga harus bisa memangkatkan angka-angkanya, yaitu 1 dipangkatkan 5, kemudian 2 dipangkatkan 5 juga. Jadi 1 pangkat 5 per 2 pangkat 5. 1 dan 2-nya itu dari sini, 1 per 2. 5-nya itu adalah pangkatnya. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal menghitung 1 pangkat 5 itu berapa, 2 pangkat 5 itu berapa. Ini 12 yang ini tetap sama ya, ini yang sama yang dari atas, kemudian ini dikali. Nah ini 1 pangkat 5, hati-hati, bukan 1 dikali 5, tapi satunya ada 5. 1 kali 1, kali 1, kali 1, dan kali 1. Ada 5 kali perkalian satunya. Berarti karena perkalian 1 itu kan tidak berubah. 1 pangkat 5 atau 1 pangkat berapapun pasti hasilnya kan 1. Makanya di sini adalah 1. Kemudian yang ini 2 pangkat 5. Hati-hati, bukan 2 kali 5. Tapi 2 pangkat 5. Perkalian 2-nya ada 5. 2 kali 2, 4. Dikalikan 2, 8. Dikalikan 2, 16. Dikalikan 2, 32. Nah, berarti 2 pangkat 5 itu adalah 32. Habis ini, kita kalikan. 12 ini dikalikannya ke atas, ya. Ke yang satu ini. Jangan ke bawah. Jadi harus berapa hasilnya? 12 kali 1 tetap 12. Nah, ini yang di bawah tetap tulis aja di bawah. 32. 12 dikali 1, 12. Kemudian per 32. Nah, ini sebetulnya udah sampai sini juga bisa. Cuma harus lebih sederhana. Karena pecahan tersebut masih bisa disederhanakan. Ini kalau konsep penyederhanaan itu seharusnya sudah ada ya ditemukan di SD atau di SMP juga, tapi Ibu akan bantu mengingat kembali. Caranya adalah kita harus membagi bagian atas atau pembilang dan penyebutnya itu dengan angka yang sama. Hmm. Dan startnya itu dari 2 atau berapapun, pokoknya bisa jadi sederhana lah gitu kalau udah tahu konsepnya. Ibu langsung saja bagi 4. 12 bagi 4 adalah 3. Kalau yang atas dibagi 4, otomatis yang bawah juga harus dibagi 4. Ini, makanya yang atas bagi 4, yang bawah juga bagi 4. 32 dibagi 4 adalah 8. Jadi, suku ke-6 itu adalah 3 per 8. 6 sama dengan 3 per, maaf, 3 per 2 nih. 3 per 8. Apakah ini sudah masih bisa disederhanakan gitu? Gak bisa. Kenapa? Karena yang atas udah ganjil, yang bawah itu genap. Jadi udah tidak bisa lagi disederhanakan. Ini udah bentuk paling sederhana. Atau misalkan kalian tidak terpikirkan ya tadi, kenapa ini harus dibagi 4? Bisa nggak dibagi 2? Bisa. Kita coba bagi 2. Bagi 2 ya. Kalau yang atas bagi 2, kita juga harus membagi yang bawah juga jadi bagi 2. Sama dengan berapa? 12 bagi 2, 6. Kemudian 32 dibagi 2, itu adalah apa? 16 ya. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Karena yang di sini genap, yang di sini juga genap, yang bawahnya juga genap. Berarti kita harus sederhanakan lagi. Kita bagi berapa lagi? Bagi 2 lagi, nggak apa-apa. Bagi 2. Maaf ini kenapa tulistik ya? Bagi 2 per 2 ya. Kenapa 2 per 2? Karena kalau yang atas bagi 2, yang bawah juga harus dibagi 2. Jangan berbeda. 6 dibagi 2 adalah 3. 16 dibagi 2 adalah 8. Nah, hasilnya sama saja. 3 per 8 gitu. Nah, kalau dilihat-lihat ini kan 2. Ini juga 2. Kalau dikalikan 2 kali 2 adalah 4. Ya. Ini adalah konsep penyederhanaan pecahan. Mudah-mudahan dengan Ibu memberikan contoh seperti ini bukan memusingkan ya, tetapi jadi mengingat kembali apa yang sudah adik-adik pernah pelajari di jenjang sebelumnya. Ini seperti biasa kita ada latihan, yaitu tentukan suku kelima. Nih, berarti N-nya adalah 5 dari barisan 16, 8, 4, dan seterusnya. Berapa sih itu suku kelima dari barisan ini? Ingat rasionya, hati-hati ya, jangan kebalik.
Nih, berapa? Mudah-mudahan ini bisa diingat ya, tadi udah dicontohkan ini, berulang-ulang. Ini rasionya berapa? Sama kayak yang tadi persis banget. Mencari rasio, kemudian suku kelima. Gunakan rumus yang sama. Kalau udah menemukan hasilnya, nih, Ibu memberikan contoh lagi. Yang tadi ya, ini lanjutan nih. A-nya berarti 16 betul ini. Kemudian R-nya tuh U3 per U2. Maaf ini kenapa jadi segini. U3 itu 4. Nah, Ibu mengambilnya U3 gak apa-apa ya. Bebas, yang penting dua suku berurutan, tapi kali ini dibagi. Kalau dulu di barisan aritmetika dikurang, kalau kali ini dibagi, intinya seperti itu. Ini sama ya, rasionya adalah setengah juga ternyata. Kemudian kita masukkan rumus di sini. Terus U5, kenapa U5? Karena suku ke-5. A-nya 16. R-nya itu adalah setengah. Nih, pangkatnya adalah ini seperti biasa. Kemudian ini hasilnya seperti ini. Lalu itu bagaimana? Lanjutkan. Ini udah sama ya. Setengah pangkat 4. 1/2 pangkat 4. Jadi dibagaimanakan nih pangkat ini. Kemudian nanti dikalikan. Kemudian seperti apa hasilnya. Kalau nanti pecahannya belum sederhana atau masih terlalu besar gitu, jadi harus disederhanakan sesederhana mungkin. Sudah tidak ada lagi slide berikutnya, udah sampai sini, silakan dilanjutkan. Dan ya, Ibu ingin tahu kalau kalian menonton video ini, tolong tuliskan di bagian atas buku kalian waktu kalian mendengar Ibu bilang ini. Silakan tulis di bagian atasnya jam berapanya. Dan jujur ya, kalau kalian menontonnya jam berapa, ya tulis jam berapa. Jangan dikurangi atau ditambahkan gitu. Jangan. Pokoknya kalian mendengar kalimat ibu ini, kapan? Tuliskan di bagian atas. Dan jangan kasih tahu ke teman-teman yang lainnya bahwa ini adalah ada tulisan harus menuliskan waktu di atasnya. Jangan. Biarkan teman-teman yang lainnya eh, nonton video sama gitu. Pokoknya yang menonton video ini, yang mendengar kata-kata ibu dari sekarang, tuliskan waktunya di bagian atas. Jamnya berapa? Jam ya. Jam berapa kalian mendengar kalimat ini? Tulis di bagian atas dan jangan kasih tahu ke teman-teman yang lainnya. Oke? Gak apa-apa, kecil juga di bagian atasnya. Yang penting nanti ibu kelihatan ketika periksa bukunya. Sekian dari ibu, silakan dilanjutkan materinya. Apa pengerjaan soal ini dipahami ya, disamakan dengan contoh soal itu sama persis. Eh, Pokoknya tidak berubah ya, hanya angkanya saja. Konsepnya tetap sama, polanya juga tetap sama. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pembelajaran offline kembali. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.